Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Toyes Jenggo di Toyes Podcast. Nah teman-teman, sekarang ini saya ada di Riverside, di sebuah kafe yang ada di Karanglewas. Kebetulan saya kedatangan seorang sutradara film. Nah, kita akan coba ngupas banyak nih tentang film-film. Langsung saja kita sambut Mas Setio. Oke. Ya, Mas. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Paling penting zaman siki kayak gini, Mas ya? Ya, gelem sehat ini nomor 1. Iya kan? Iya, walaupun iya. kadang-kadang sering radang dompete. Radang dompete. Mas, ini aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit, Mas, tentang film, Mas. Ya. Dari kecil memang jenengan memang pengen seneng film apa gimana, Mas? Akhirnya kok jadi kayak sekarang ini gitu. Kalau dari kecil, kalau maksudnya gini, saya hidup dari dalam kandungannya memang sudah di kesenian. Dalam artian di rumah itu sanggar tari. Oh, di rumah sanggar Iya, tari. di rumah sanggar tari, terus kemudian waktu ibu mengandung latih tari. Oke. Pas lagi latih tari, pas aku udah lahir, nari bondan, sing dadi goleke aku. Oh. Langsung dilibatkan ya di situ. Kalau ya? ngomong maksudnya kan. Iya. Terus Oke. ya memang dari kecil memang neng lingkup kesenian gitu terus. Ya tetap maksudnya pasti ya kita pasti mencari mana sih kesenian yang klik buat kita kan gitu. Sempat ngalami band-bandan. Aduh ternyata band-bandan duitnya akeh ya sing tok naik ya. Karena nggak mampu, nggak punya duit kan akhirnya lah golek sing murah bae sih apa gitu. Kesenian sing murah gitu. Akhirnya kita mencari kesenian yang murah, ketemulah waktu itu bermain teater. Nah, teater. Iya, saya basicnya di teater. Dari teater, berteater terus, ngasah kemampuan acting, ngasah kemampuan penyutradaraan, sampai ketemu orang. Mas bisa main? Basicnya apa? Aku di teater gini. Akhirnya bisa main nggak? Oke, ayo kita coba. Ya, sempat ikut beberapa kali, ya walaupun numpang lewat gitu kan. Iya. Nah, di momen itulah saya belajar. Gitu. Jadi ini kayak klik asik ya gitu. Jadi bikin dunia baru dan segala macam. Ketika saya ikut dalam sebuah proses produksi apapun itu, pasti aku belajar. Aku pengen sinau gigi, tempel orang itu. Oke. Aku pengen pelajari ini, tempel orang itu. Seperti itu. Jadi ketika ditanya apakah saya suka dari kecil, ya enggak. Tapi sudah terlibat di dunia seninya gitu ya, Mas. Cuman dia sering nonton film baik, apik ya film gini gitu. Ada beberapa, ya masih banyak film yang masih termemori di sini, masih kuat ketika aku masih kecil. Apa Mas sing jenengan kemutan sing seneng banget kan Mas? Aduh, kok nyong tua banget ya? Ya apa-apa, lu dari wis tua kok. Anaknya be. Aduh, Tua anaknya ini. Apa? Renegade. Oh, Renegade. Iya. Siapa ya? Lorenzo Lamas ya? Lorenzo Lamas. Waduh, aku pada betuan nih. Kamu ngerti lah tadi. Iya. Itu Lorenzo Lamas. Oke. Terus ini siapa? Film TVRI itu. Osin. Oh, Osin, Jepang ya? Iya. Aku melihat dari sisi drama itu kuat kok. Iya. Bahkan sampai sekarang ketika anak bocah, Osin. Berarti kan apa ya? Tokoh Osin itu memang Iya. kebentuk banget. Iya. Kayak melegenda ya Mas ya? Iya. Osin. Nah, kalau perjalanannya sendiri Mas dari teater berarti jenengan dulu sempat di margin sini wujud atau enggak? Saya enggak ikut di teater kampus. Oh enggak ikut di teater kampus. Kebetulan waktu itu sempat diajakin sama teman, terus ada teater umum di luar kampus, terus saya masuk di situ. Proses ya udah sampai sekarang. Oh, berarti malah bukan dari kampus bukan ya Mas? Bukan. Saya ikutnya teater tubuh. Oh, bukan margin unsur bukan ya? Bukan. Padahal unsur dulu Mas jenengan. Saya dulu di unsur. Oh, pengkhianat ya. Iya. Ketemunya karo orang-orang teater umum, jadi bukan orang-orang sepantaran, malah justru jauh lebih tua itu. Akhirnya banyak menimba ilmu di situ juga. Iya. Keterlibatannya jangan dulu langsung jadi sutradara apa gimana Mas? Maksudnya kalau
ngomongin perjalanan nih Mas. Iya, Dari teater Enggak. masuk pertama kali di dunia perfilman deh Mas. Apa berarti Mas momennya? Dulu pertama. Dulu saya 2002 apa ya? 2002 ikut ngebantu 2002 saya ikut ngebantu produksi ini iklannya Minyak Jinggo. Oh, iklan dulu dari. Iklan. Oke. Terus sebelumnya sempat ngebantu ya walaupun cuma beberapa hari sinetron Dulung. Dulung. Ya dulu ada Atta Lariksa. Oh, Atta Lariksa. Iya. Terus apa lagi itu? Itu sinetron Dulung itu waktu itu di Jogja, pas lagi di Jogja. Ya. Terus kemudian bantu apa namanya tadi iklan Minyak Jinggo. Terus Iklan. akhirnya asik juga nih di belakang ada kamera dan segala macam. Akhirnya terus mencoba untuk belajar. Oke. Tahun segitu sudah ikut di perfilman langsung berarti Mas, jadi dengan Iya, malahan ya. iya. Oke. Yang ikut terlibat lagi di film apa aja Mas? Kalau film pendek sih banyak lah ya, banyak. Kalau untuk film layar lebar kayak Sang Penari saya ikut terlibat di situ. Sang Penari Sang ya. Penari Oke. kebetulan syutingnya di sini di Sokaraja itu loh. Oke. Sang Penari, terus kemudian film Detak yang kemarin syuting Iya, lama. Oke. Film Sang Mayit. Penari apa? Bukan Detak berarti ya Mas, filmnya apa? Kalau kan ada dua versi. Iya. Director cut judulnya Detak, kemudian yang versi untuk bioskop itu ya Tarian Lengger Maut. Oh iya, Tarian Lengger Maut ya. Kayak film Mayit The Daksur saya di penyutradaraan memang. Tetapi bukan sebagai director atau bukan sebagai sutradara, memang di Astrada 1 merangkap Astrada 1-2 merangkap di situ. Oke. Merangkap Astrada 1 dan Astrada 2. Nah, kalau misalnya nih Mas, kayak saya nih ya, Iya. kayak saya kepengen terlibat nih atau pengen bisa bikin film bagus, apakah harus kayak gitu juga Mas? Artinya ngawali dulu dari ketemu orang, lihat dulu gitu, jadi pemeran pembantu dulu atau apa gitu. Nah, caranya gimana zaman sekarang ini? Biar Gini, intens gitu. sebenarnya tinggal panggilan sih sebetulnya. Panggilan Oke. hati ya, sebetulnya panggilan hati. Kalau yang saya lakukan itu karena saya nggak belajar secara formal. Oke. Jadi ketika saya ikut dalam sebuah proses produksi, aku pengen sinau lampu. Sing tak tempel itu lighting man. Oke. Terus ketika dia kenapa sih lampunya enggak? Nah, kenapa sih pencahayaan gini, aku selalu tanya. Terus kenapa pakai ini? Ini namanya apa? Seperti itu. Setiap proses apapun itu. Contoh misalkan waktu itu saya ada Pak Yadi Sugandi, dia di DOP Direktur Fotografi film Sang Penari. Saya nempel dia. Saya nempel sama dia dan alhamdulillah Pak Yadinya itu beliau open ketika saya tanya, Pak ini kenapa sih ngambilnya sudutnya gini, terus kenapa pakai lensa ini, dia selalu menjawab apa sih yang ditanyakan, dan keinginan rasa ingin tahu saya itu semakin besar ketika di situ. Ketemunya untung sama orang yang welcome ya Mas? Iya. Gitu. Jadi, ya harus banyak belajar juga sih. Nah, ketika ditanya apakah harus dari nol? Ya tergantung. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya memang harus berproses sih. Iya. Ada yang berangkatnya kan kayak dari fotografi dulu nih Mas, atau terus dia lari ke videografi. Nah kayak gitu menurut jenengan berproses yang seperti itu gimana? Ya itu menurut saya sah-sah saja. Sah-sah aja ya. Bener-bener sah karena ya dituntut untuk minimal tahu dulu. Nah, ketika ada sebuah kesempatan, terus yo komelu, akhirnya kan dia nggak gagap. Iya. Nggak gagap ketika mereka berproses itu. Iya. Pun kalau zaman sekarang kan ini kan orang sudah kenal YouTube, kenal TikTok gitu Mas. Di apa sih? Ini saya melebar kemana-mana ya Mas ya, Iya. nggak masalah lah ya. Santai pinggir kali yang melebar. Iya, ini kebetulan sebelah pinggir kali nih. Untung nggak ada yang mandi nih. Kalau mandi kita nggak jadi konten ya. Ya. Nah, kayak saya kemarin nonton di YouTube itu filmnya Tilik. Berarti kayak jenengan kan dari orang perfilman lah, mungkin lebih paham. Kayak gitu biasanya mereka memang
sengaja bikin di YouTube-nya atau mereka biasanya lari dulu ke PH atau ke apa dulu gitu gimana Mas? Cara jenengan gitu biar untuk apa menuju sih? viral ya. Iya, menuju. Ya kalau memang karena memang gini, ketika kita mau bikin karya apapun itu, banyak orang asal bikin. Oke. Tapi yang tidak mereka sadari adalah target market. Oke. Jadi contoh misalkan saya mau bikin film nih, ini mau kita apain nih film? Ya. Mau kita lempar di YouTube, mau kita ikutkan festival, atau kita mau jual di bioskop. Nah, itu harus ada target. Ya, ya. Mau dikemanakan nih film kita. Ya, ya. Nah, ketika sudah tahu, oke, film ini mau kita YouTubein di YouTube. Oke, berarti sesuaikan dengan yang di YouTube. Oke. Kebutuhannya apa aja dan segala macam. Nah, kalau di film TV, kebetulan mereka juga menang di festival, akhirnya jadi booming. Oh, menang festival dulu ya mereka, Iya. mereka berarti ya. Akhirnya terus langsung tinggi itu kan. Oke, karena ya tetap ya Mas, maksudnya kayak kita sekarang pun di per-YouTubean kalau mulai dari nol ya susah banget mungkin gitu ya Mas ya. Atau sebagai tools banget gitu. Asal konsisten. Iya. Benar, asal konsisten, sering-sering gawe, terus jangan bosan, intinya gitu. Iya. Jangan malu untuk belajar. Ya, sering gawe lah, bu bosok bu, apa gawe bae. Kalau saya ya untuk sebuah awalan, untuk menuju sebuah proses, kita bikin aja. Untuk Oke. YouTube ya. Iya YouTube. Karena di YouTube mungkin masih banyak sampah yang lebih sampah gitu dari Iya. mungkin seperti itu. Iya. Jadi wis gawe bae. Toh nanti akan ketemu suatu saat titik di mana kita akan melesat. Oke. Saya punya keyakinan di situ. Pun sama di dalam karir pun sama. Konsisten bae buana project atau enggak tetap konsisten. Ketika ditanya kerjanya di apa, nyari duitnya di mana, ya aku nang film. Yo walaupun hasilnya urungan job gitu, aku nang film. Akhirnya kan kita jadi orang-orang akhirnya jadi tahu, oh itu tuh sama itu. Image-nya sudah orang film gitu ya Mas ya. Oke. Pun kalau di KTP nih Mas, berarti jenengan KTP-nya apa? Seniman. Seniman. Iya. Jos. Serius. Dari awal KTP loh ya. Dari awal bikin KTP ketika itu masih pelajar. Setelah selesai sekolah ditanya KTP-nya apa? Aku kerjanya apa? Aku nangkene ana kabeh iki apa sih nang kesenian, ya udah ditulis seniman. Seniman. Iya. Keren ya. Iya. Karena ya musik pernah belajar juga ya Mas jenengan ya. Cuman nggak Musik. mendalami banget. Iya. Musik terus tadi di perfilman lebih kompleks lagi juga sih ya Mas ya. Ada lighting, ada audio, ada macam-macam ya Mas Iya, ya. betul. Bedanya sama dulu nih. Apa Mas yang paling kerasa di jenengan gitu Mas? Yang paling kerasa ya secara apa nih? Oke. Secara visualnya deh. Oke, Dari secara- visualnya dulu. Ya jelas kalau yang sekarang pasti karena teknologi ya, apalagi Oke. dengan kamera dan peralatan segala macamnya, jelas kualitas gambarnya lebih bagus. Oke. Itu jelas, sangat jelas dari sisi kualitas gambar. Kemudian dari sisi cerita, film sekarang itu lebih bebas. Oke. Film sekarang jauh lebih bebas daripada film-film zaman dulu ya. Iya. Secara cerita loh, secara cerita sangat-sangat jauh lebih bebas. Waktu itu saya melihat contoh gini lah, film Parfum. Nonton? Oke. Film Prancis itu ya, Yes. yang Prancis ya. Sangat-sangat bebas. Iya. Tapi mereka kan tergantung target marketnya. Mereka akan dilarikan kemana untuk film? Apakah di Indonesia tayang nggak? Iya. Nggak mungkin tayang di Indonesia hal seperti itu kan. Itu ya salah satu faktor kenapa film Indonesia nggak begitu melejit. Karena di Indonesia masih terbentur sama batasan-batasan yang yang sangat berpengaruh dengan karya. Iya. Dianggap juga tabu mungkin juga atau apa ya Mas? Kayak Karena tidak sesuai dengan adat ketimuran, tidak Iya, ada ini iya. segala macam. terus yang kontroversi lagi saya pernah nonton film Noah apa ya Mas? Itu kan ya cerita tentang Nabi kan nanti Iya. kalau di misalkan agama yang dianut kebanyakan mayoritas Iya. Indonesia kan akan sangat Iya. Di luar ada film tentang Nabi Muhammad dan katanya itu sebuah pelecehan. Dan di Indonesia nggak mungkin dong bikin film seperti itu. Iya, Iya iya, kan. iya. Terus contoh film yang berbau
sadisme. Iya, iya. Indonesia susah masuk. Iya, iya. Tapi di luar bebas. Iya, iya. Begitu juga film ini Kujumbu Tubuh Indahku. Ah, iya, iya. Di Indonesia tidak begitu laku, Iya, iya, iya. tapi di luar mereka banyak menang. Padahal Mas Garin itu salah satu sutradara favoritku. Iya, iya. Oke, ngomong-ngomong sutradara favorit, itu tadi ada Garin nih Mas yang disebut. Yes. Kalau luarnya siapa Mas? Anthony Fuqua. Kalau ini siapa? Yang Batman? Siapa yang bikin Batman? Inception, Nolan, Christopher Nolan. Yes. Itu juga suka. Suka. Genrenya apa Mas? Kalau jenengan penyuka film dulu nih ya. Kalau sukanya film apa Mas? Kalau sukanya. Saya lebih senang di action sama apa? yang tentang psikologi sih. Oh. Oke. Cinta-cintaan gitu, drama atau horor gitu-gitu Mas? Saya nonton tapi nggak begitu nonton tapi ora senang banget itu loh. Tak tonton tapi nggak senang banget. Nah, kalau produksinya sendiri Mas, jenengan lebih karena kan sekarang sudah mulai bikin film-film pendek sendiri ya Mas. Yeah. Kebanyakan jenengan genrenya apa Mas? Ya kalau sekarang apa bebas? Beberapa ya masih ketika ya karena memang soulnya di situ ya. Ya mari mas ke tentang psikologi. Oh, iya. Karena untuk bikin film action mahal. Nah, ada yang bilang kayak gitu Mas. Ada opini ya yang pernah saya dengar. Kalau bikin film action tuh Indonesia nggak kekejar nantinya, baik teknologinya nanti terus segala macamnya. Pendapatnya jangan gimana kalau? Enggak sih sebetulnya. Kalau film action mahal itu kan karena saya nggak punya gitu. Tapi kalau SDM orang Indonesia itu udah mampu. Mampu ya harusnya ya. Sudah sangat mampu. Banyak kok orang Indonesia yang ikut berkarya di luaran. Banyak banget. Kayak kemarin yang pendekar Toya Emas apa ya Mas? Yang Christine Hakim. Yes. Itu punyanya si Iva Espansa. Iya, iya. Itu action ya terus Contoh Lander Air. Dread iya paling nendang itu ya. Iya. Sampai sekarang bintang filmnya pun banyak yang ke Hollywood gitu ya. Iya, itu secara kualitas orang Indonesia itu udah mumpuni sebetulnya. Iya. Tinggal ada enggak sih orang gila yang mau ngeduitin mereka ini. Iya. Nah, salah mereka kita. Ya. Nah, salah satunya kenapa saya undang Mas Setio ini gitu kan. Ternyata di sini-sini aja juga ada loh yang bisa bikin gitu kan. Yang ternyata ada gitu. Orang-orang dekat-dekat sendiri kan gitu. Nah, kalau ini lagi Mas, kalau sci-fi gitu, apa sih? Sebetulnya sci-fi ya, film-film yang futuristik. Iya, gitu. Bisa nggak Mas kalau orang Indonesia? Bisa. Bisa aja? Bisa. Orang Indonesia sudah pada pintar CGI. Iya, iya. Animasi sudah pada pintar kok. Iya, iya. Tinggal tinggal ada nggak sih orang gila yang mau ngasih kilo tolong gawena gitu ya. teman-teman film. Iya. Dan sudah mulai banyak belum Mas orang-orang gila yang kayak gitu yang mau ini loh kamu tak sana bikin gitu. Sudah mulai. Contoh ya. Iya. Sing pensiunan tentara, sing film Merah Putih Memanggil itu. Okay. Dia nge-produser. Pensiunan loh ya. Iya. Banyak kok orang-orang yang karena gini. Sebelum pandemi. Iya. Itu banyak orang-orang yang punya uang memandang bahwa ternyata bisnis ini lumayan menjanjikan gitu. Sebenarnya bisnis ini kalau kita bicara tentang bisnis kan untuk bisnis yang normal balik modal taruhlah 5 tahun 10 tahun gitu. Yeah. Tapi kalau di film ada kemungkinan baliknya dalam 2 tahun, 1 tahun. Itu bisa gitu ya. Sangat menjanjikan ya kalau film sebetulnya sangat menjanjikan. Tinggal bagaimana membuatnya, bagaimana distribusinya gitu apa. Tinggal bagaimana setelah dibikin dengan karya yang bagus, dengan duit sekian, karyanya gini, dibagiin. Nah, habis ini kita jual nih. Tinggal penjualannya bagaimana gitu. Harus kenal juga nggak Mas dengan orang-orang yang misalkan kayak gini nih, saya bikin film bagus nih, tapi nggak ketemu sama produser yang gila tadi itu. Nggak bisa jalan. Itu kayak gitu
harus nempel sama ke produser gitu nggak cara jenengan? Sebetulnya butuh link sih. Butuh link ya? Tetap butuh link ya. Contoh misalkan Bang Yos nih udah bikin film, udah jadi Ya. atau urung ke? Ceritanya sudah dia urung ke? Ora jenengan pilih ke wis dadi apa? Ya, kita misalkan sudah nih. Oke, sudah. Kalau sudah mah tinggal nyari ke apa namanya? Distributor. Oke. Nempel ke distributor atau nempel sama PH-PH yang besar. Lu mau beli gini enggak? Contoh gitu. Tapi kalau belum jadi, ya, gimana kita meyakinkan orang-orang yang punya film? Tolong lah, yuk aku nggak film kayak gini. Proposal atau dengan bahasa tubuh segala macamnya, agar dia mau. Intinya gitu. Ya. Intinya ya kayak sales ya Mas ya. Ya, berjualan ya. Iya jualan. Oh bisnisnya jualan lah. Bagaimana orang bisa melihat bagus ya dari cara kita. Iya. Kemudian dibuktikan dengan hasilnya. Ya, produknya ya, produk yang bagus. Ini yang belakangan ini menarik perhatian jenengan apa Mas? Uni film. Iya. Apa itu Mas? Uni karena Bercerita tentang apa? tentang ini apa gadis-gadis di Indramayu. Oke. Ya, itu tentang psikologi sih sama saja tentang. Oh, balik lagi ke Iya. kesenangan jenengan ya. Ya karena kebetulan satu tapi bukan apa ini mempengaruhi atau enggak saya nggak tahu. Mas Iva itu salah satu sutradara sing sama saya dekat. Terus saya juga banyak sama dia. Terus kebetulan pas Uni itu sebagai produser. Kemudian psikologi gitu sih. Terus kalau film actionnya The Night Come For Us sampai nggak salah deh. Oke, kalau aku nontonnya dari 1, dari 2 itu wajib ya Mas. Terus apa kemarin ada Star Trek apa sih Star Trek ya yang Star Wars sorry. Aku suka kuali-kuali itu Mas kalau Star Trek sama Star Wars. Terus ini keren Headshot. Udah nonton belum Headshot? Headshot aku belum Mas. Headshot keren. Headshot. Ya filmnya Iko. Dia keren. Oke. Kalau perkembangannya kayak web series nih Mas. Yes. Kan mulai nih kayak konten apa YouTuber kayak Raditya Dika gitu. Iya. Mereka lebih mendistribusikan lewat jalur YouTube gitu kan. Nggak pengen bikin web series gitu Mas. Asal anak sing duit gue. Mau dibikin Mas. Yang sudah ada duitnya ini sudah stok penjenengan. Insya Allah dalam waktu dekat pengen produksi lagi sih. Oke. Untuk film pendek. Film pendek ya. Yes. Tantangannya apa Mas kalau film pendek sama film Dawa, Mas? Film panjang, film layar lebar. Ya kalau film pendek kan secara itu harus kuat, satu di ceritanya kuat banget karena menyingkat thread di pendek bukan di pendek memang harus disingkat, terus memang kekuatan aktornya terutama aktornya karena di sini apalagi di daerah untuk mencari orang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita itu agak susah. Beda kalau di kota besar ya. Kota besar sih mungkin karena populasi orangnya juga banyak, terus orang yang suka juga lebih banyak. Tapi sudah ada nggak Mas talent-talent yang kayak gitu? Kalau nyari di sini aja gitu? Ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Cuman ya memang harus karena memang harus belajar lebih dalam artian mereka bukan mata pencariannya bukan di acting. Oke. Ya kan? Ya. Beda cerita ketika memang dia itu mata pencarian di acting, yuk main kayak gini nih. Dia berani observasi sampai bertahun-tahun atau sampai berbulan-bulan atau kemana itu tanpa karena memang kontraknya gede dan segala macam. Pun akhirnya beralih profesi nantinya ya. Iya. Nah kalau saya gini Mas, bisa nggak jadi acting? Bisa ganteng nggak? Harus ganteng nggak sih? Nggak harus ganteng, serius. Saya kan manis gitu. Diabetes apa kok? Apa Mas biar bisa, kalau saya kan lebih tertarik ke acting mungkin ya. Apa Mas yang perlu dikembangin apa kalau acting? Ya tinggal ngasih kemampuan acting sih Mas. Harus apa joget-joget biar viral gitu-gitu. Ngasih kemampuan acting. Intinya enggak. Ketika ada casting ikut, ada kesempatan untuk acting di panggung atau ini ikut mau tanpa harus melihat
kita dapat berapa dulu. Iya. Karena itu proses belajar terus sama ibarat kata kita sekolah lah. Iya. Sekolah. Dengan sewune tanpa harus melihat kita dibayar berapa, jangan melihat ke arah situ dulu. Anggaplah itu kita lagi sekolah. Iya. Malah pun kita harus mengeluarkan uang nggak masalah ya Mas harusnya ya, karena memang belajar ya. Ya beda kayak jenengan mulainya dari umur berapa Mas tadi itu? Lulus SMA ya udah mulai terlibat ya? Lulus SMA ya sekitar 17-18 tahun lah. Iya udah lama banget jadi ya ngelotok ya Mas. lihat setting tempat ini lampunya diterapkan di hari-hari enggak Mas? Keseharian gitu. Iya. Bojone misalnya masak, lampunya rapet jadi kayak gitu enggak? Ya ora lah. Masa iya. Aduh, kabilan ya ora mungkin. Si karep tung karo bojone, aduh kok kurang ekspresi. Lah ya bagus banget, Bong. Tambohi Pak. Akhirnya menjadi drama di rumah, banyak drama gitu-gitu. Lu aku sih menang. Apapun yang menang. Iya. Sutradara ya. Iya kok kabilan. Kan dulu ada iklan nih Mas, apa sih? Jumel apa ya sing? Mana yang iklan? Ya mana ekspresinya? Mana ekspresinya? Orang jatuh, cut, kamu kurang. Kebawa nggak Mas kayak gitu? Dengan enggak lah. Enggak ya. Cuman kalau misalkan nggak saya ngambil foto, misalkan foto walaupun lewat tapi aduh pasti ketemu ribetnya mesti. Iya. Aduh kurang gini. Iya ya caranya. Idealisnya keluar. Iya. Kalian misalkan gini. Ya, ora sida. Kenapa sih? Peteng. Tanggal lampu ya gue. Iya. Soalnya ada yang pernah saya dengar nih Mas, lagi-lagi tak konfirmasi. Kayak misalkan Toro Margen nih Mas. Dalam hal berakting dia sampai ke bawah gitu. Karena kan dia sering meranin antagonis tuh. Akhirnya menurut pengakuannya itu dia akhirnya ikut menjadi jahat. Apa karena pendalaman itu Mas? Ya. Contoh ya, bisa sampai kayak gitu contoh. Ya. Saya punya teman ikut proses saya bareng kemarin saya. Namanya kita sebut ya. Iya. Abai. Dia ketret atau kebungkus menjadi orang yang agak melambai. Padahal aslinya enggak, karena waktu itu dia punya job, punya karya, orang yang melambai. Gitu. Akhirnya image-nya ke situ, dan lakunya di situ. Oke. Waktu itu ikut produksi film yang mayit, dia jadi dukun. Oke. Konsul ke saya, Mas aku kudu piye gini. Oke, you harusnya gini nih. You tak kasih ini loh PR-mu. Nanti habis casting ini selesai pulang, PR-mu ini tak dalam media. Oke. Berat. Perubahan vokal, ganti vokalnya. Terus cara jalan tak kasih. Genjot terus sampai dengan cara bernapas. Oke. Tak kasih. Selesai syuting, jarak 1 bulan dia hubungi saya. Bro, gue tolongin. Lah ngapa? Kan udah selesai kontrak. Iya. Dia belum bisa mengembalikan karakternya dia. Oke. Terus serius kok pengen balik? Iya, aku rapayu ke dengan aku nggak laku dengan yuk online bayar gitu. Kasih tahu. Dan ini loh caranya step-stepnya dan nggak bisa mungkin langsung balik nggak bisa, harus step by step. Akhirnya dengan seperti itu dia tak kasih treatment gini loh. Akhirnya sekarang udah balik. Oke. Berarti 3 bulan. Berarti memang saking menjiwainya itu orang ya Mas ya. Kayak siapa itu Mas yang jadi Joker itu dulu juga siapa? Ya. Yang sampai meninggal itu. Pun sama, dia karena penjiwaannya kuat. Iya. Kalau yang film ini, contoh lah, yang film Detak atau si Tarian Lengger Maut, si aktor utamanya si Reval Hadi pun sama, dia bercerita 3 bulan belum bisa lepas dari sifat psikonya dia. Kayak gitu ya Mas ya. Berarti bahaya dong main film Makanya harus ada pendamping. Saya belum punya pendamping ini. Pendamping hidup. Oh ya ampun, pendamping. Oke. Maksudnya pendamping ketika dia acting ya kan, makanya kalau di film itu pasti ada acting coach. Nah itu yang ngebentuk dia, yang nge-treatment dan segala macam. Nah kalau karakter kayak aku nih Mas, harusnya diapain nih? Pandemi apa? Dikejuk-kejuk apa gimana? Jadi apa ya Tam? Ya katanya Jadi awal. Di germo.
Kalau kayak Mas produser kan bilang katanya, kayaknya antagonis loh ya sih gue. Ya antagonis kayaknya raimu masuk gitu. Oke, Nek lihat orang kan Pak Sutradara nih, saya sekalian nih. By frame lihat orang itu kan bisa nggak Mas langsung kayak gitu? Bisa. Ketahuan sebenarnya contoh akan jenengan. Ketika tak mainkan dalam artian gini, saya antagonis main yang bukan antagonis, tapi orang yang keras. Oke. Orang yang keras kan tidak harus antagonis kan. Okay. Walaupun dia baik hati tapi dengan keras, dengan contoh lagi kehidupan yang jalan atau dia sebagai preman tapi sebetulnya dia orang yang protagonis atau orang yang baik sebenarnya. Okay. Bisa aja ketika ganti peran tak pindah menjadi seorang bapak yang baik hati, bisa mungkin sangat mungkin. Seorang Arnold suasana segar, ya dia pernah memainkan sebagai seorang bapak, bukan sebagai seorang tentara yang medeni buat The Rock jadi peri. Iya, juga jadi lucu ya. Iya. Kebutuhan itunya ya Mas, tergantung konteksnya. Aktor yang baik memang harus seperti itu, atau harus. Menurut jenengan malah justru yang dia seperti ini Mas, apa si Pirates of Caribbean Johnny Depp. Dia memang spesialis memerankan peran aneh-aneh gitulah. Ya karena sing payunya gue sih Mas. Balik lagi ke jualannya ya Mas. Iya, coba sih Johnny Depp ditawarin, "You main jadi ustad." Bisa nggak kenal ustad mungkin? Bukan ya. Gijik-gijik, kok main jadi ustad ya? Terus kebutuhannya gini. Sesuai kontrak, ya. Iya, Bok. Tapi ya mungkin orang akan susah mungkin ya Mas. Kok jauh banget gitu ya Mas. Tapi ketika dia berhasil, ya kan, ketika dia bisa memerankan tokoh itu, akhirnya kan orang akan menilai, sebenarnya dia mampu toh. Iya. Kayak sini yang bisa peran gitu, misalnya Reza Rahardian nih misalkan. Reza lumayan keren. Bisa acting. Ini jadi apa aja Reza, ya? Terus si Tengku Rifnu juga bagus. Itu karena ya saya tahu Tengku Rifnu memang basicnya di teater gitu. Banyak kok orang Indonesia sing aktor-aktor Indonesia sing keren. Pun ya sekarang Hollywood kan sudah ya dari lihat kayak gituan, kayak kemarin terakhir ini si Yayan Ruhian ditawarin jadi tokoh utama di film apa yang mau dibuat gitu kan. Mungkin nggak Mas kayak di Purwokerto sendiri dilirik juga gitu sama Hollywood? Kemungkinan pasti ada. Kemungkinan pasti ada karena industri film nasional itu sudah mulai melirik ke Banyumas Raya. Kita bukan banyak bicara Purwokerto saja ya, tapi ke arah Banyumas Raya. Mereka sudah melirik ke arah situ. Karena banyak view atau visual yang belum terekam oleh film-film industri nasional. Tempat-tempatnya terutama. Terus talentnya, terus cerita-ceritanya. Banyak yang belum terekspos. Intinya seperti itu. Kalau mulai misalkan ada nggak Mas? Misalkan gini, aku nih umur segini nih, baru mau mulai, bisa nggak? Ya bisa banget lah. Bisa ya? Nggak masalah. Karena kan kalau di film itu kan nggak memandang umur. Iya. Nggak memandang umur. Tapi bedanya sama aktor luar, ini opiniku ya Mas, semakin tua sana semakin mahal. Tapi kalau di sini, ya kan? Apakah berlaku? Gini, semakin tua mereka semakin mahal. Bener, dalam artian bener gini. Ya karena mereka konsisten dan berkarya terus dan karyanya dia jadi kan semakin tua semakin mahal kan. Semakin senior kan otomatis nggak mungkin kan dibayar sebagai pemula kan. Pun ya kalau di Indonesia kalau memang itu dibutuhkan aktor atau peran yang tua ya cari orang tua dong, nggak mungkin kita merubah sing ngasih nom kayak nyong gitu jadi kaki-kaki orang mungkin. Itu mau ada juga tuh. Sudah punya cucu loh. Iya cuci. Bukan. Tapi bukan dingin. Kalau industri filmnya di Mas Raya nih Mas, menurut jenengan gimana sekarang? Sekarang itu ya karena kemajuan teknologi ya. Kembali ke kemajuan teknologi. Hampir setiap orang punya kamera. Orang HP gitu ya. HP ya.
akhirnya akan semakin banyak orang yang produksi. Apapun itu, bukan YouTube, TikTok, apapun itu, akhirnya karena direkam. Nah, hal seperti itulah yang akhirnya merangsang kreativitas, terus kemudian merangsang sebuah produksi. Jadi kalau di Purwokerto atau di Banyumas Raya sendiri sudah mulai bergeliat kok, serius. Apa caranya ya? Atmosfernya udah mulai kebentuk dan jadi. Banyak orang-orang yang mereka sudah bukan. Dan untuk produksi dan mengekspos karya mereka itu kalau bagi saya itu sebuah awalan yang bagus sih sebetulnya. Apapun hasilnya, tapi sebenarnya gawe dicit lah. Ya. Untuk karya, untuk menuju ke arah baik kan akhirnya kan muncul pengalaman. Iki kudune ngene, kudune ngene. Akhirnya dari proses itulah akan menjadi lebih baik lagi. Kudune seperti itu. Nah, kalau jenengan kayak gini punya komunitas nggak Mas kalau di sini Mas? Ada. Harus masuk ke komunitas juga nggak Mas kalau kayak gitu? Saran dari jenengan gitu. Kalau masuk komunitas sebetulnya kan untuk di sebuah wadah atau komunitas itu kan caranya ngasah kemampuan, gue komunikasi, gue caranya sharing, link dan segala macamnya. Itu sangat penting. Kalau bagi saya itu perlu karena ya kembali lagi kita kemarin produksi pun berawal dari sebuah komunitas. Mungkin ketika kita punya angan-angan atau punya keinginan, aku pengen gawe film gini nih, layar lebar dan segala macam, tapi kita nggak punya link, nggak punya komunitas, berat. Misalkan nih kita ada konsep nih, lebih baiknya itu langsung dieksekusikan atau ditatani dulu biar mateng gitu. Cara jenengan gimana? Kalau saya untuk menuju karya yang bisa diapresiasi, dia harus ditata, Mas. Ditata dulu. Harus ditata, harus dikonsep. Berawal dari sebuah cerita. Rata-rata orang itu atau teman-teman itu blank. Aku harus nggak film apa ya? Itu. Berawal dari cerita. Makanya dibutuhkan premis. Premis itu bisa saja satu kata, satu kalimat. Nah, akhirnya menuju ke teknik penulisan. Gitu premisnya. Contoh misalkan premisnya apa ya? Kali kayak ya. Kali butak. Kali butak. Nah, kali butak. Kita mau bikin film apa nih? Taruhlah misalkan kita mau bikin film sosial atau film dokumenter dan segala macam. Dari kali butak, keneng kono apa sih sing ana hubungannya karo kali? Misterius. Atau kita mau bikin film misteri. Nah, kupas itu semuanya. Dan dari premis itu kemudian ada yang namanya mapping idea. Ya, jadi contoh misalkan kali terus fungsi kali. Fungsi kali akeh kayak banget terus namanya ngene. Terus badan kali apa buat. Nah, akhirnya kan ketemu tuh dari ratusan kata. Ini nih, kayaknya keren nih. Sing ana hubungannya karo kali. Contoh misteri. Kali. Terus kali apa ke? Kali ke. Yuk kita kulik. Contoh kali apa sih? Ini Logawa. Contoh kali Logawa. Yuk golet sih cara kali Logawa. Akhirnya kemudian kita bikin dari situ. Dari sebuah premis, dari sebuah kata kecil. Berarti kalau kita mau membuat film, berarti urutan yang bagusnya gimana Mas? Itu kan tadi kan sempat disinggung tuh barusan. Apa Mas berarti yang tadi itu? Ya dari ide cerita dulu. Kita tata dan segala macamnya kita bikin sampai dengan satu menjadi sebuah skrip. Jadi gampangannya gini, kita punya premis nih, punya ide cerita. Untuk lebih gampang lagi, bikinkan kita mau bikin film pendek nih ya. Pendek. Jadikan cerpen dulu. Jadikan cerpen dulu. Mbak cerpen kan nulisnya karepe kan. Nah setelah itu, ya kan mesti pada bisa nulis cerpen ya, Bok. Biar kan pelajaran bahasa Indonesia ngarang, pada mikir malah. Ngarang kan pinter banget Mas. Tapi mikir. Pelajarannya mengarang mikir, pelajaran fisika sih angel malah ngarang. Itu Indonesia Mas. Nah, gue kon ngarang kan, gue butuh ceritanya apa, sih penting ngarang. Nah, kemudian dari sebuah cerpen itu kita pindah ke sebuah skrip atau skenario film. Dengan jadi ternyata skenario seperti ini tuh. Yuk, habis itu
Kalau memang mau kita bikin, kumpulin orang, teman-teman yang mau ngebantu. Aku orang nggak bilang gitu, kok bisa ngerewangi lah? Nah, gitu. Nah, contohnya apa sih? Gini. Oh, yuk, gue ada bagian gini ya. Yuk, aku kepengennya filmnya gini nih. Ada kata tuh. Oke. Kita kira-kira syuting ini 3 hari atau 4 hari. Wah, kebutuhannya apa aja yuk? Makanya saya sering ngomong bahasanya produksi bagi saya itu mengambil porsi 70%. Praproduksinya ya. Oke. Untuk praproduksi porsinya itu 70%. Karena persiapannya benar-benar matang. Harus matang dulu ya, berarti memang ya. Karena gini, satu di situ kita mengeluarkan waktu, tenaga, perasaan dan uang. Oke. Iya kan? Perasaan pasti ke bawah kan? Iya. Sing ninggalna rumah lah sing dan segala macamnya. Dan jangan sampai apa yang kita korbankan terus menjadi sebuah sia-sia atau menjadi sebuah sing akhirnya nang kono wah brengsek anu iki ku ya. Maksudnya kecewaan itu. Yeah. Jangan sampai ke arah situ. Nah, makanya harus kita prepare, harus kita persiapan mas bener-bener. Oke, malah di praproduksinya yang memang harus sangat Porsinya ya. Porsinya kalau saya bikin ya, porsinya dari praproduksi dari 100% sebuah film, praproduksi itu 70%. paling penting ya di situ. Karena untuk mengantisipasi apapun itu yang pas lagi di produksinya, antisipasinya seperti itu. Sudah ada semua ya di Walaupun diproduksi pasti ada kendala. Contoh, lagi harus syuting gensetnya mati ya, Bang. Genset saya bodol, padahal pas lagi syuting sebelumnya, di set sebelumnya, wah, aman ya. Lebu set selanjutnya rusak. Kayak apa gitu? Ternyata nggunain wangker loh, Bro. Oke. Tiba-tiba hujan misalkan gitu ya, Mas. Harus kita bikin ke arah situ. Ya. Harapannya jenengan Mas dengan apa ya? Ya semakin banyaknya konten kreator atau pembuat film gitu-gitu. Ada yang pengen disampaikan nggak Mas? Untuk Oke, terutama kalau harapan saya ya, kepengennya saya sih gairah atau industri perfilman di Banyumas Raya terus meningkat dengan kualifikasi atau dengan karya yang memang patut atau layak untuk ditonton gitu kan. Okay. Terus kepengennya Banyumas Raya menjadi industri atau banyak film industri di sini. Akhirnya teman-teman yang bisa berkarya di situ semakin banyak, peluangnya semakin lebar. Kepengenan saya sama di komunitas seperti itu. Terus kalau saran, karena ini sebuah media, terutama untuk platform-platform web kayak misalkan YouTube, TikTok ataupun segala macamnya. Saya pengennya sih saran tolong perhatikan norma. Norma ya. Yes. Karena kedepannya norma itu sekarang ini norma sangat-sangat dikesampingkan karena coba sih kita lihat beberapa tahun ke depan atau ke belakang hasilnya seperti sekarang ya kan. Nah, bagaimana kedepannya lagi? Freedom of speech-nya berlebihan mungkin gitu-gitu ya Mas. Karena kan sebetulnya kalau di kamera itu kan ada no one frame, ada yang no one frame. Contoh misalkan dulu sempat menjadi sebuah pembicaraan, tapi itu menjadi patokan dalam artian gini. Dulu itu ada larangan bahwasanya ada anak kecil, terus kemudian ada orang tua marah-marah. Oke. Itu dulu itu nggak boleh dalam satu frame. Nggak boleh dalam satu frame. Beradegan langsung gitu, Yes. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekarang kita sudah sering lihat, itu ngefek loh ke anak-anak kita. No one frame nggak boleh dalam satu kamera itu kan. Iya. Itu menurut jenengan perlu di itu lagi ya, yang hal yang baik gitu ya. Iya. Yang contoh misalkan banyak sekali iklan ngomong karo mangan. Oke. Ya itu norma kok. Iya. Waduh. Secara bagi yang sudah punya anak pasti akan merasa kepukul lihat seperti itu. Ya walaupun itu sangat walaupun itu menarik, tapi kan norma dikesampingkan. Ya kalau kita mau bikin karya juga perhatikan ke arah situ juga lah harusnya gitu. Ya. Dan saya hampir lupa nih. Kalau misalkan nih Mas, kan obrolan kita ya sebatas ngobrol lalu lalang ini ya Mas ya. Jadi ngobrol. Iya. Ada teman-teman nih yang di luaran sana pengen ngontak jenengan, ada produser yang pengen nawes job atau orang yang pengen nanya kemana Mas? YouTube kah atau apa gitu? Ada di Instagram saya, Setio Kecil 5758.
atau di YouTube-nya Cerita Om Tio. Cerita Om Tio. Yes. Bikin YouTube juga ya, Mas? Iya, Itu tentang apa, Mas? ya sama podcast, cuman saya main ke tempatnya teman-teman seniman, ngobrol sama seniman ABC gitu. Oke. Berarti di seninya ya? Yes. Oke. Sudah berapa lama, Mas? Apa nih? Biar saya diajarin juga setahunan ini. Setahun. Ya karena ini kemarin itu gara-gara Mbak Koro itu Mbak Kori. Akhirnya ya kayak saya mungkin ya, teman-teman atau orang-orang terdekat diajakin gitu ya. Akhirnya ketemunya adu berbicaranya daripada nganggur ya. Iya, Apa ngelogok akhirnya dolan sama kancane lah. HP cek dena terus yuk ngobrol yuk. Ya, ketok. Nah, dimulai dari hal-hal yang simpel ya, Mas ya. Iya. Intinya jangan berhenti berkarya gitu sih. Iya, menurut saya sih. Ya nyatanya kalau nggak lama nggak megang kamera aja nanti ya wis. Iya. Lama nggak ngeframe aja udah. Iya ya. Cuntel. Iya. Makanya saya ya bu bicaranya entah itu foto cekrek, tapi yang penting aku ngeframe. Biar apa ya, ngasah kemampuan. Ya mungkin kayak gitu aja dulu teman-teman dari saya dengan seorang master di dunia perfilman, Mas Setio. Nah nanti silakan yang mau tanya-tanya langsung ke YouTube-nya Mas Setio Atau DM di Instagram apa. di Instagram juga boleh. Nanti muncul di sini nih Instagram. Iya. Ada Oh, tulisannya. kenapa nang dur sih bisa nih? Di mana-mana ada, nutup rai kadang-kadang. Oke. Ya gitu teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat nonton dan sampai ketemu lagi di Toyes Podcast berikutnya. Dadah.